channel YouTube aku ya. Pada video kali ini aku akan membahas apa sih itu peristiwa tutur dan tidak tutur. Simak terus video aku ya. Materi pertama yaitu peristiwa tutur. Pada umumnya, orang menyampaikan informasi dalam bentuk pikiran, gagasan, niat, perasaan, dan emosi secara langsung. Dari proses komunikasi tersebut terjadi peristiwa tutur. Peristiwa tutur dapat dikatakan sebagai proses terjadinya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di tempat, waktu, dan situasi tertentu. Peristiwa tutur pada dasarnya harus memenuhi 8 komponen. Dal Harimas pada bukunya tahun 1972, yang pertama waktu, tempat, dan situasi, yang kedua penutur dan mitra tutur, yang ketiga tujuan pembicaraan, yang keempat isi dan pokok ujaran, yang kelima nada, yang keenam media yang digunakan, yang ketujuh aturan dalam interaksi, dan yang kedelapan bentuk penyampaian. Contohnya interaksi antara pedagang buah dan pembeli di pasar pada waktu tertentu, misalnya pada pagi hari. Tentunya ada penutur dan mitra tutur. Tujuan pembicaraannya bisa jadi seorang pembeli menawar atau menanyakan harga buah kepada pedagang tersebut. Materi yang kedua, tindak tutur. Tindak tutur merupakan unsur gramatik yang melibatkan pembicara, pendengar, atau penulis, pembaca, serta yang dibicarakan. Tindak tutur merupakan tuturan yang di dalamnya terdapat tindakan dengan mengucapkan sesuatu. Penutur juga melakukan sesuatu dengan menuturkan sebuah ujaran. Penutur memiliki tujuan yang ingin dicapainya dari mitra tuturnya. Teori tindak tutur adalah teori yang lebih cenderung meneliti struktur kalimat. Apabila seorang ingin mengemukakan sesuatu kepada orang lain, maka apa yang dikemukakannya itu adalah makna atau maksud kalimat. Austin pada bukunya tahun 1962, menurut Rahardi pada tahun 2005, dan Rusminto pada tahun 2012. Terdapat 3 jenis tindak tutur. Yang pertama ada lokusi, ilokusi, dan yang terakhir ada perlokusi. Yang pertama, tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu sebagaimana adanya tindakan untuk mengatakan sesuatu. Cher pada bukunya tahun 2010 menyatakan bahwa seorang yang membutuhkan informasi dan kebetulan tuturan informasi itu mereka dengar, berarti informasi itu secara otomatis telah didapatkan dari tuturan orang lain. Contoh yang pertama adalah acara wisuda tahun ini dihadiri oleh 300 wisudawan. Yang kedua, Jakarta merupakan ibu kota dari negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Mamat belajar membaca. Yang keempat, Wahib adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Dan yang kelima, Maryam telah menamatkan kuliahnya selama 4 tahun. Kalimat-kalimat seperti contoh di samping adalah dituturkan oleh penuturnya semata-mata untuk menginformasikan sesuatu tanpa adanya tendensi untuk melakukan sesuatu, apalagi untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Bila diamati secara seksama, konsep lokusi itu adalah konsep yang berkaitan dengan proposisi kalimat. Kalimat atau tuturan dalam hal ini dipandang sebagai satu satuan terdiri dari 2 unsur, yakni subjek dan predikat. Nababan pada bukunya tahun 1987 halaman 4 menyatakan, tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang relatif paling mudah untuk diidentifikasikan, karena pengidentifikasiannya cenderung dapat dilakukan tanpa menyertakan konsep tuturan yang tercakup dalam situasi tutur. Yang kedua, tindak tutur ilokusi. Selain menyatakan sesuatu, juga menyatakan tindakan melakukan sesuatu. Oleh karena itu, disebut sebagai tindakan melakukan sesuatu. Cher pada bukunya tahun 2010, dalam hal ini seseorang ketika menyampaikan petuturan bukan hanya menyampaikan informasi saja, namun sebagai penutur itu diharapkan melahirkan respon dalam bentuk perilaku. Contoh ilokusi yang pertama itu adalah, apakah dengan mengeluh keadaanmu akan berubah begitu saja? Nah, makna ilokusi pada kalimat di samping adalah kita jangan hanya berkeluh kesah saja, sebab keluh kesah tidak akan mampu mengubah keadaan kita begitu saja. Nah, contoh yang kedua yaitu ujian sudah dekat. Kalimat tersebut jika diucapkan seorang guru kepada muridnya, maka ilokusinya yaitu
Guru menyampaikan kepada muridnya untuk bersiap-siap bahwa ujian sudah dekat. Tetapi jika ujaran tersebut diujarkan oleh orang tua, berarti seruan berhenti untuk bermain. Dan kita harus belajar dengan baik. Yang ketiga, rambutmu sudah panjang. Dari segi ilokusi, kalimat tersebut jika diucapkan oleh seorang ibu kepada anak laki-lakinya atau istri kepada suaminya, maka itu adalah perintah untuk memangkas atau memotong rambut karena rambutnya sudah panjang. Nah, contoh yang keempat, Nana sudah seminar proposal skripsi kemarin. Kalimat tersebut jika diucapkan kepada seorang mahasiswa semester 8, bukan hanya sekedar memberikan informasi saja, akan tetapi juga melakukan sesuatu, yaitu memberikan dorongan agar mahasiswa tadi segera mengerjakan skripsinya. Nah, contoh yang kelima, Rohim sedang sakit. Kalimat tersebut jika diucapkan kepada temannya yang menghidupkan radio dengan volume tinggi, berarti bukan saja sebagai informasi, tetapi juga untuk menyuruh agar mengecilkan volume atau mematikan radionya. Nah, yang terakhir, tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang mempunyai pengaruh atau efek terhadap lawan tutur atau orang yang mendengar tuturan itu. Maka tindak tutur perlokusi sering disebut sebagai tindakan yang memberi efek pada orang lain. Share pada bukunya tahun 2010, dalam tindak tutur perlokusi ini, petutur berharap ada perhatian dari lawan tuturnya terhadap apa yang disampaikannya. Hal ini sering dialami oleh orang dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda. Misalnya tujuan meminta maaf, memohon perhatian, memahami keadaan seseorang, dan sebagainya. Contoh yang pertama, baju yang kau kenakan itu kusut sekali. Saat orang mendengar kalimat di samping, maka orang tersebut akan langsung merapikan bajunya yang kusut. Atau bisa jadi seorang tersebut mengganti baju kusutnya dengan baju yang lebih rapi. Yang kedua, untuk sementara waktu jalan ini sedang diperbaiki. Ketika orang mendengar atau melihat tulisan di samping, maka orang tersebut akan langsung memutar arah dan mencari jalan lain yang masih bisa untuk dilalui. Contoh yang ketiga, zona khusus anak-anak. Jika orang dewasa melihat tulisan di samping, maka mereka akan mengurungkan diri untuk memasuki zona tersebut. Tetapi jika mereka ternyata membawa anak-anak, maka anak-anak tersebut akan mereka masukkan ke dalam area atau zona tersebut. Contoh yang keempat, maaf, rambutmu acak-acakan sekali. Saat seseorang, terutama rambutnya yang acak-acakan, mendengar kalimat di samping, maka dia akan langsung merapikan rambutnya tersebut. Contoh yang terakhir, buku ini tidak untuk diperjualbelikan. Saat seseorang melihat tulisan tersebut pada sebuah buku, maka mereka tidak akan menjual buku tersebut. Kalaupun akhirnya mereka ingin mengetahui isi buku tersebut, mereka pasti akan memilih untuk meminjam buku itu di tempat yang menyediakan buku tersebut.